Salam, saya adalah Sisnawati. Saya akan menjelaskan tentang keterampilan mengajar, mengelola kelas, dan bertanya. Pengertian mengelola kelas ialah kemampuan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang baik, juga kemampuan untuk mengembalikan kondisi belajar yang sudah baik apabila terjadi gangguan selama pembelajaran yang berlangsung. Contoh, gangguan yang diakibatkan oleh siswa. Siswa terlambat masuk kelas. Kemudian, siswa sibuk berbicara dengan teman sebangkunya saat guru sedang menjelaskan pelajaran. Nah, upaya guru untuk mengalihkan kondisi kelas yang terganggu tersebut ialah dengan mendisiplinkan kelas. Tujuan dari mengelola kelas bagi guru untuk melatih keterampilannya dalam mengembangkan pemahaman seorang guru terhadap kemampuannya dalam memelihara berlangsungnya proses belajar mengajar yang benar dan tepat. Mengetahui kebutuhan belajar siswanya di kelas seperti apa. Maka guru perlu benar-benar menguasai keempat kompetensi sebagai guru agar mampu memberikan pengarahan yang mudah dipahami siswa. Siaga menghadapi gangguan yang disebabkan oleh siswa jika terjadi, dengan memberikan perlakuan yang sesuai dengan tepat terhadap pelanggaran siswa tersebut. Misalkan, teguran lisan terhadap siswa yang banyak berbicara di saat guru sedang menjelaskan pelajaran. Bagi siswa sendiri, mengelola kelas bermaksud agar setiap siswa mempunyai tanggung jawab yang sama untuk saling berperilaku baik saat berada di kelas mengikuti pembelajaran. Siswa tertib dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga ketika ada siswa yang melanggar aturan tersebut, diharapkan siswa siap menerima teguran dari guru sebagai konsekuensi dari pelanggarannya. Siswa jangan merasa bahwa guru tidak peduli dengan dia ketika ditegur. Siswa memiliki kewajiban untuk berperan dalam setiap tugas dan kegiatan kelas sesuai ketentuan yang berlaku. Prinsip penggunaan. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Maksudnya, sebagai guru harus mempunyai daya cipta untuk menciptakan suasana kelas yang hangat dan akrab, serta semangat dalam mengajar, baik untuk kegiatan proses belajar mengajarnya maupun terhadap siswanya. Tantangan. Guru harus kreatif dalam menyajikan pembelajaran agar dapat menarik perhatian siswa untuk mau mengikuti pelajaran dengan baik, dengan memberi beberapa tantangan untuk siswa. Bervariasi. Sebaiknya guru melakukan variasi gaya mengajar dengan teknik, metode, media, dan kegiatan mengajar pada setiap pertemuan itu berbeda-beda agar siswa tidak bosan. Keluasan. Seorang guru mampu mendidik sekaligus pembimbing di kelas. Guru harus luas melihat kondisi kelas selama pembelajaran sehingga tidak kaku atau monoton. Penekanan pada hal positif. Guru harus mampu memberikan penekanan atau penguatan pada hal yang positif. Contohnya, memberi pujian kepada siswa yang berani menyampaikan pandangannya pada topik pelajaran yang sedang berlangsung pada hari tersebut. Dan yang terakhir, penanaman disiplin diri. Guru harus mampu menjadi teladan bagi siswa agar terciptanya disiplin diri pada setiap siswa. Misalkan, guru berpakaian rapi dan bersih saat mengajar di kelas. Komponen keterampilan mengelola kelas. Yang pertama, keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Maksudnya, guru berinisiatif dan mengendalikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Komponen yang pertama ialah menunjukkan sikap tanggap. Guru bersikap tanggap terhadap siswanya agar siswa benar-benar merasakan kehadiran guru di kelas. Membagi perhatian. Guru semampunya dapat membagi perhatian untuk semua siswa di kelas, tidak hanya fokus pada siswa atau kelompok tertentu saja. Ketiga, memusatkan perhatian kelompok. Jika dilakukannya pembagian kelompok pada suatu topik pembelajaran di awal, maka guru harus memberikan perhatian khusus pada kelompok agar kelompok terpusat pada apa yang harus mereka kerjakan. Yang keempat, memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas. Guru harus mampu memberikan arahan yang jelas kepada siswa agar tidak terjadinya perbedaan pandangan secara luas terhadap topik yang dipelajari. Menegur. Guru
sangat boleh menegur siswa pada hal tertentu yang dianggap perlu untuk ditegur jika mengganggu kelas. Memberi penguatan. Komponen ini berlaku untuk mengatasi siswa pasif, agar siswa yang pasif ini aktif. Kemudian siswa aktif. Siswa aktif agar diberi penguatan berupa pujian. Dan berhadapan siswa yang mengganggu kelas yang sedang berlangsung. Ini diberi teguran atau punishment. Keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal atau menyembuhkan. Guru terhadap gangguan siswa sebagai upaya penyembuhan atau mengembalikan kondisi kelas yang baik. Yang pertama, modifikasi tingkah laku. Guru dapat menganalisis tingkah laku siswa yang mengalami masalah atau kesulitan pada saat mengikuti pengelolaan kelas yang diberlakukan guru untuk memodifikasi tingkah laku siswa dengan guru memberi penguatan. Kedua, pengelolaan kelompok. Guru dapat melakukan pengembalian kondisi kelas dengan membagi siswa ke dalam kelompok untuk keaktifan siswa dan tanggung jawab siswa terhadap kelompoknya. Yang ketiga, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Guru harus menerapkan beberapa cara untuk memecahkan masalah yang ditimbulkan oleh siswa. Guru jangan terlalu terlena pada satu kegiatan yang mengakibatkan guru menyimpang pada tahap pembelajaran selanjutnya karena keasikan. Guru tidak perlu melakukan pengulangan penjelasan yang banyak basa-basinya. Kemudian, guru juga tidak perlu melakukan pengulangan penjelasan hal yang sama dengan siswa atau kelompok yang berbeda secara satu persatu atau kelompok. Melainkan, guru bisa langsung menjelaskan satu kali penjelasan saja kepada semua siswa di kelas karena hal itu berlaku untuk semua siswa atau kelompok. Sekarang lanjut keterampilan bertanya. Pengertian dari keterampilan bertanya. Dalam proses belajar mengajar, keterampilan bertanya ialah kemampuan guru untuk memperoleh pengetahuan dan meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Keterampilan bertanya. Pengertian dari keterampilan bertanya ialah kemampuan yang dimiliki guru untuk memperoleh pengetahuan dari siswa dan meningkatkan kemampuan berpikir siswa dengan bertanya. Bertanya ada dua. Pertama, pertanyaan dasar ialah pertanyaan yang dilontarkan guru kepada siswa untuk melihat kemampuan pengetahuan siswa terhadap suatu topik. Kedua, bertanya lanjut ialah pertanyaan untuk melanjutkan pertanyaan dasar yang telah ditanyakan guru kepada siswa. Pertanyaan ini untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa yang lebih kompleks. Tujuan pertanyaan dasar dan lanjut: membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu pokok bahasan. Tentu ketika guru menanyakan kepada siswa suatu pertanyaan tersebut berisi seputaran atau tentang pokok bahasan yang akan dibahas pada pembelajaran hari itu. Maka ketika guru bertanya, maka minat atau rasa penasaran siswa akan tinggi. Memusatkan perhatian siswa terhadap suatu pokok bahasan atau konsep. Ketika guru menanyakan suatu pertanyaan kepada siswa, siswa akan fokus pada pertanyaan tersebut, sehingga bahasan atau konsep yang menjadi pokok bahasan pada saat itu boleh terpusat bagi pemikiran siswa. Mendiagnosis kesulitan khusus yang menghambat siswa belajar.
Tujuan bertanya ini juga dapat melihat ketika guru menanyakan kepada siswa dan siswa dapat dan tidaknya menjawab pertanyaan dari guru yang disampaikan, maka guru dapat mendiagnosa apa hambatan atau kesulitan siswa dalam menerima pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan cara belajar siswa aktif. Tentu ketika guru menanyakan kepada siswa, maka siswa menjawab. Ketika siswa menjawab, inilah yang dimaksud dengan siswa yang berperan aktif. Siswa aktif menjawab, siswa aktif berpikir dan mengeluarkan pandangannya. Kelima, memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi informasi. Ketika informasi yang didapat dari penjelasan guru, sehingga guru menanyakan kepada peserta didik, maka peserta didik dapat menyesuaikan atau menggabungkan informasi yang didapat dari guru yang menjelaskan dan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang ia berusaha jawab dari pertanyaan guru. Mendorong siswa mengemukakan pandangan dalam diskusi. Ketika berada di kelas, guru dapat mengadakan secara berkelompok untuk melakukan diskusi. Disinilah siswa berperan untuk mengeluarkan pandangannya, pendapatnya terhadap suatu topik yang dibahas. Menguji dan mengukur hasil belajar siswa. Ketika guru bertanya, maka akan terlihat bagaimana cara siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru terhadap siswa. Nah, disinilah sebagai tolak ukur bahwa siswa mampu dan capaian tujuan belajar yang dibuat oleh guru dikatakan berhasil. Hal yang perlu diperhatikan dalam mencapai tujuan dari bertanya kepada siswa ialah keantusiasan dan kehangatan. Guru bersikap akrab dan semangat saat bertanya maupun menjawab pertanyaan siswa. Adanya pemberian penguatan saat mendengar jawaban siswa yang tepat, serta sikap dan mimik guru yang antusias dalam menerima jawaban siswa atau memberi jawaban kepada siswa. Kedua, kebiasaan yang perlu dihindari. Pertama, mengulang pertanyaan sendiri. Guru terkadang mengulang pertanyaannya sebelum pertanyaannya dijawab. Hal ini dapat menurunkan perhatian dan partisipatif siswa karena siswa akan biasa menunggu guru untuk mengulang pertanyaan tersebut. Kedua, mengulang jawaban siswa. Ketika siswa sudah menjawab dan jawaban sudah dianggap benar oleh guru, guru terkadang mengulang-ulang pertanyaan jawaban dari siswa tersebut, sehingga akan mengakibatkan kurangnya perhatian siswa untuk memahami jawaban temannya, karena berharap guru mengulangnya, serta waktu yang terpakai sia-sia jika guru terus mengulang jawaban siswa tersebut. Ketiga, menjawab pertanyaan sendiri. Seringkali guru tidak sabar menunggu jawaban dari siswa, sehingga langsung menjawab pertanyaannya yang dilontarkan kepada siswa. Pertanyaan memancing jawaban serentak. Jangan membuat pertanyaan yang sangat mudah dijawab siswa, sehingga terjadi jawaban serentak. Misalkan, siapa nama Ibu Yesus? Otomatis untuk usia anak SMP atau SMA, mereka rata-rata mengetahui bahwa ibunya Yesus adalah Maria. Inilah yang dimaksudkan dengan jawaban serentak. Selanjutnya, pertanyaan ganda. Hindari menanyakan hal yang ganda. Misalkan, siapa nama murid Yesus yang menyangkal dia dan nama muridnya yang menjual dia? Pertanyaan itu adalah harus terpisah atau dua pertanyaan yang berbeda. Tidak boleh disatukan. Selanjutnya,
Menentukan siswa tertentu untuk menjawab sebelum mengajukan pertanyaan. Hindari kebiasaan guru yang seperti ini, karena siswa yang tidak disebutkan namanya akan santai-santai saja, tidak akan memikirkan jawaban. Komponen bertanya dasar. Pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat. Pertanyaan itu harus singkat, jelas, dan bahasanya mudah dipahami siswa. Pemberian acuan. Sebelum bertanya kepada siswa, guru harus memberikan informasi mengenai seputaran hal yang akan ditanyakan kepada siswa. Hal ini berguna untuk meminimalisir jawaban yang menyimpang jauh. Misalkan, guru menyampaikan informasi seperti ini. Dalam Galatia pasal 5 ayat yang 22-23, terdapat buah roh, diantaranya kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Lalu, pertanyaan guru, berapakah jumlah buah roh tersebut? Nah, inilah yang dinamakan dengan pemberian acuan. Guru memberikan informasi umum untuk jawaban dari pertanyaan yang ia tanyakan. Tentu, kalau siswa membuka Alkitab Galatia pasal 5 tersebut, ia akan menghitung jumlah buah roh ada berapa di situ. Maka akan mudah untuk siswa menjawab berapakah jumlah buah roh tersebut. Seperti itu. Kemudian pemusatan. Maksudnya pemusatan adalah menyederhanakan pertanyaan dari hal luas kepada hal yang sempit. Misalkan, apa saja mukjizat yang dilakukan Yesus semasa hidupnya? Nah, ini pertanyaan yang masih luas, karena mukjizat yang dilakukan Yesus sangat banyak semasa hidupnya. Lalu bagaimana untuk menyederhanakan atau menyempitkan pertanyaan ini? Contohnya seperti ini. Apakah mukjizat yang dilakukan Yesus kepada 5.000 orang di bukit? Nah, ini lebih detail dan lebih sempit lagi. Maka orang-orang akan tahu cerita 5.000 orang di bukit Tuhan melakukan mukjizat. Bisa dicari di Alkitab. Kemudian pemindahan giliran. Guru mengajukan pertanyaan yang kemudian siswa menjawab. Ketika jawaban dirasa belum tepat atau guru ingin mendengar jawaban dari siswa lain, maka guru dapat menunjukkan atau meminta siswa lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Inilah yang disebut dengan pemindahan giliran. Penyebaran. Guru memberi pertanyaan kepada siswa secara acak dengan menunjukkan siswa untuk menjawab dan begitu seterusnya kepada siswa lainnya dengan pertanyaan yang berbeda. Contohnya, guru menanyakan kepada si A, siapa nama ayah Yusuf? Itu pertanyaan untuk murid A. Kemudian, guru menunjuk lagi ke murid B. Berapa umur Yesus ketika memulai pelayanannya? Nah, begitu juga dengan murid C, D, dan seterusnya. Jadi, setiap murid ditunjuk secara acak dan diberi pertanyaan yang berbeda-beda. Inilah yang dinamakan dengan penyebaran. Kemudian pemberian waktu berpikir. Tentu, ketika guru memberikan pertanyaan kepada murid atau siswa, guru tidak langsung meminta jawaban seketika. Guru harus memberi waktu untuk siswa berpikir, menemukan jawabannya. Pemberian tuntunan. Ketika guru bertanya kepada siswa, siswa tidak bisa menjawab atau salah dalam menjawab, maka ada beberapa cara untuk guru memberi tuntunan. Yang pertama, mengulang pertanyaan, kemudian mengajukan pertanyaan lain, atau membahas ulang topik yang berhubungan dengan pertanyaan tersebut. Contoh bertanya dasar. Berapakah jumlah buah roh? Ini pertanyaan yang dilontarkan guru pertama kali atau pertanyaan dasar. Jika kita bandingkan dengan pertanyaan lanjut,
yang berbunyi demikian, uraikanlah salah satu makna buah yang kamu ketahui. Lihat perbedaannya. Berapakah jumlah buah roh? Ini mengenai pengetahuan. Hanya menyebutkan berapa jumlah buah roh. Berbeda dengan bertanya lanjut. Uraikanlah salah satu makna buah roh yang kamu ketahui. Maka siswa diminta untuk menguraikan salah satu buah roh yang ia ketahui. Misalkan tentang kasih. Ia harus menguraikan apa itu kasih, apa ciri-ciri kasih, apa fungsi dan manfaat kasih. Itu perbedaan dari bertanya dasar dan bertanya lanjut. Tujuannya ingin dicapai dalam bertanya lanjut. Mengembangkan kemampuan siswa dalam menemukan, mengorganisasi, dan menilai informasi yang didapat. Jelas ketika menemukan jawaban dari bertanya dasar, maka di bertanya lanjut siswa dapat menemukan informasi yang didapat untuk dikembangkan. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa dalam membentuk dan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan di dasar atas informasi yang lengkap dan relevan. Ketika dapat menjawab pertanyaan dasar, maka pertanyaan lanjutan itu yang mengarah pada kekompleksian dari ilmu pengetahuan dari jawaban pertanyaan dasar, sehingga informasi yang didapat sangat lengkap dan relevan. Misalnya, ketika pertanyaan dasar hanya menanyakan tentang pengertian, maka di tingkat lanjutan ini lebih dari pengertian, tetapi lebih ke konsep ataupun karakteristik dari suatu pertanyaan yang di pertanyaan dasar. Kemudian, mendorong siswa untuk mengembangkan ide-ide dan mengungkapkan ide-ide itu kepada anggota kelompoknya secara timbal balik. Pada pertanyaan lanjut ini akan lebih bagus jika dilakukan diskusi atau dilakukan jawaban-jawaban yang bervariasi dari setiap siswa. Maka pada setiap anggota kelompok akan membahas secara rinci atau berbalas-balasan dalam memberikan pandangan. Yang keempat, memberi kesempatan kepada semua anggota kelompok memperoleh sukses melebihi yang bisa dicapai, misalnya menemukan ide-ide baru atau hal-hal lain yang lebih lengkap. Ketika tujuan pembelajaran tersebut sudah tercapai, maka disitulah kelengkapan dari informasi yang didapat, bahkan sampai di atas target dari ketentuan yang dicapai. Prinsip penggunaan bertanya lanjut. Pada prinsip yang pertama tidak jauh berbeda dari prinsip bertanya dasar, ada kehangatan dan keantusiasan. Kemudian yang kedua, jika di pertanyaan dasar pemberian waktunya beberapa waktu luang yang cukup untuk menjawab pertanyaan dasar, namun di pertanyaan lanjut pemberian waktu berpikirnya lebih lagi agar siswa bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Karena tingkat dari kesulitan pertanyaan lanjut itu sudah di tahap atas dasar, maka waktu yang diberikan untuk berpikir menjawab pertanyaan lanjut juga lebih lama diberikan. Ketiga, guru menyiapkan pertanyaan pokok untuk diajukan pada saat pembelajaran agar guru dapat menyampaikan materi pembelajaran dengan baik. Ini maksudnya adalah sebelum guru memulai pembelajaran atau masuk ke ruang kelas, guru sudah menyiapkan materi beserta pertanyaan-pertanyaan pokok yang ingin ia tanyakan. Nah, ini yang akan menunjang pembelajaran dan timbal balik siswa, keaktifan siswa di dalam kelas. Ketika pertanyaan-pertanyaan pokok terjawab, maka pemahaman materi yang akan disampaikan itu akan tersampaikan secara baik kepada siswa. Kemudian menilai pertanyaan pokok sesudah pembelajaran. Maksudnya ialah pertanyaan yang sudah disiapkan apakah sudah cukup baik dan mampu menguasai seluruh tujuan pembelajaran yang diajarkan kepada peserta didik atau tidak. Ketika tidak, maka inilah fungsi dari bertanya lanjut diberikan kepada siswa. Komponen-komponen keterampilan bertanya lanjut. Yang pertama, pengubahan tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan.
Ini maksudnya ialah guru bertanya dengan mengikuti tingkatan perkembangan kognitif siswa. Misalkan dari pengetahuan dulu, kemudian meningkat pada tahap evaluasi. Seperti misalkan bertanya dasar dulu mengenai pengertian atau menyebutkan, kemudian bertahap meningkat sehingga analisis ataupun bahkan evaluasi. Kedua, pengaturan urutan pertanyaan. Hal ini perlu dilakukan supaya tidak bolak-balik atau tidak berurutan. Untuk diurutkan dari rendah ke pertanyaan yang tinggi, maksudnya dari pertanyaan yang mudah hingga yang sulit. Ketiga, penggunaan pertanyaan pelacak. Maksudnya siswa menjawab cukup baik, namun guru ingin jawaban yang sempurna. Maka guru meminta dengan penjelasan siswa lain yang lebih baik dengan berbagai cara. Misalkan klarifikasi. Klarifikasi ini ialah ketika siswa menjawab, guru meminta siswa menjelaskan dari jawabannya untuk minta diklarifikasi kenapa dengan jawaban yang ia berikan, kemudian apa alasan siswa menjawab pertanyaan seperti itu misalkan. Lalu guru juga meminta kesepakatan pandangan kepada setiap atau semua siswa yang berada dalam kelas tersebut. Itu juga dengan seterusnya, ketepatan jawaban yang lebih relevan, meminta contoh, bahkan meminta jawaban yang lebih kompleks. Inilah cara untuk mencari peningkatan terjadinya interaksi. Maksudnya ketika guru menjadi sentral untuk bertanya, di sini posisinya adalah guru mengurangi sentralnya untuk bertanya, tetapi ia memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab atau mendiskusikan pertanyaan guru tersebut dengan temannya. Ya, sekian penjelasan saya tentang materi mengelola kelas dan bertanya. Jika ada pertanyaan atau hal yang masih kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan kepada saya. Terima kasih.